أعوانه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa memuji Allah bahwa pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan nikmat yang besar, yaitu bisa salat berjamaah di rumah Allah ini, Masjid Imam Syafi'i, dan kita akan gunakan waktu yang ada ini untuk menimba ilmu, dan ilmu ini adalah warisan dari para nabi tentunya. Nabi tidak pernah mewarisi harta, tidak mewarisi kekayaan, tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Dan saat ini kita berada di dalam keadaan di mana kita menuntut atau mencari ilmu-ilmu itu. Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita, membahas buku atau kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh, yang telah ditulis oleh Imam besar An-Nawawi, yaitu Yahya namanya, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah Al-Hizam bin Hizam Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, yang biasa kita kenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kembali lagi kita melanjutkan insyaallah bahasan tentang kitab ini, yang tentunya sesuai dengan namanya Riyadhus Shalihin. Kita saat ini memasuki taman-tamannya orang yang saleh. Di sini kita diberikan petunjuk-petunjuk, diberikan ilmu-ilmu, pengetahuan, informasi dari apa yang dirangkumnya oleh beliau rahimahullah ta'ala, yang beliau susun, yang tujuannya adalah tidak lain adalah untuk membahagiakan siapapun yang membaca buku ini, yang menelaah buku ini. Namanya taman, itu tidak ada kesusahan di dalam taman itu, meskipun hakikatnya kondisi kita berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak pernah kita lepas dari keadaan yang mungkin secara materi duniawi kita dalam kondisi yang tidak nyaman, ya. Namun di sini harapannya ketika sudah masuk taman-taman orang yang saleh, tentu di sini akan merubah hati kita kembali, mengingatkan kembali hakikat kehidupan kita seperti apa, bahwa sesungguhnya kehidupan ini bukan hanya seputar materi saja, tetapi justru intinya adalah di dalam pemenuhan kebutuhan ruhani. Itu yang ada di dalam buku ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-8 insyaallah, ya. Hadis yang ke-8. Ya, bisa tolong dibacakan ya, akhi. Nah, hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ustadina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Nah, Assalamualaikum ilaik. Jadi di sini sekarang kita masuk ke hadis ke-8 dari Abu Musa al-Asy'ari, ya. Kita mengenalnya dengan nama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau seorang sahabat besar.
Nama aslinya berarti siapa di situ? Abdullah ibnu Qais. Jadi beliau dikenal dengan dua nama ini. Nama beliau terkenal kunyahnya, terkenal nama aslinya. Beda dengan sebelumnya Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar. Jarang yang mengenal nama aslinya, tetapi yang dikenal Abu Hurairah atau kunyahnya yang lebih dikenal. Di sini sekarang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ini dikenal dua nama ini, kunyahnya dan nama aslinya. Sama-sama orang Yaman. Kita masih bicara tentang orang Yaman saat ini. Subhanallah. Sebelumnya Abu Hurairah orang mana itu? Orang Yaman. Dia masuk Islam usia tahun ke berapa itu? Usia ke berapa? 20, 27 atau 28. Nah, terlambat Islam sudah jauh sekali. Ya. Sudah ada di Madinah Nabi. Perjuangan 13 tahun di Mekah sudah terlewati, bahkan ketika sudah di tahun-tahun penghujung sebelum Nabi wafat, sekitar 4 tahun sebelum Nabi wafat ya. Ini beda lagi. Sekarang Abu Musa al-Asy'ari, orang Yaman juga, orang yang pertama kali dari Yaman yang masuk Islam ini. Abu Musa al-Asy'ari. Yaman. Al-hikmatu Yaman. Hikmah itu Yaman. Kelembutan itu Yaman. Hadis disebutkan. Jadi disebutkan dalam hadis. Hikmah itu Yaman. Kelembutan itu Yaman. Jadi orang-orang Yaman itu terkenal dengan kelembutannya. Ya, orang-orang Yaman itu terkenal dengan kelembutannya. Di sini kita bertemu dengan sahabat besar Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mendapatkan taufik sejak sebelum ikrar Nabi Muhammad itu meluas. Artinya di Yaman saat itu sudah mendapatkan hidayah. Sebelum mendengar Nabi Muhammad memunculkan atau memproklamirkan nubuahnya, menyampaikan nubuahnya, beliau dianggap sebagai nabi, Abu Musa sudah memiliki benih-benih ketakwaan, sangat menolak dengan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Persembahan kepada berhala-berhala itu sudah ada di Yaman. Bahkan Yaman, bukankah itu kita pernah singgung, dia tempat masuknya agama Yahudi, Kristen itu masuknya lewat Yaman. Sebelum Islam. Ya. Maka tidak heran di Yaman juga banyak orang Yahudi, bahkan di Mekah sendiri banyak orang Yahudi. Kabilah-kabilah banyak yang Yahudi saat itu sebelum Islam. Di sini Abu Musa al-Asy'ari kurang lebihnya masuk itu ketika tahun keempat ya setelah mengikrarkan kenabian. Jadi 4 tahun semenjak ini berita itu sudah sampai ke Yaman. Berita sampai ke Yaman, bergegas Abu Musa al-Asy'ari menemui Nabi Muhammad di Mekah sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung menemui ke beliau di Mekah. Dan saat itu sudah banyak orang yang tidak ada di situ, seperti Ja'far bin Abi Thalib dan tokoh-tokoh yang lain, sahabat yang lainnya, banyak yang tidak di situ. Kenapa? Karena sudah banyak siksaan dari kaum Quraisy kafir, sehingga mereka pun melakukan apa? Diperintah untuk apa? Hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah, ada hijrah dulu ke Habasyah. Jadi dalam Islam ada 2 hijrah. Yang mendapatkan 2 hijrah ini, subhanallah, keistimewaan tersendiri. Nah, di sini Ja'far bin Abi Thalib masih posisinya berada di mana itu? Habasyah ya, di Habasyah. Di Habasyah, bermukim di sana, berlama-lama di sana. Nah, kemudian ini Abu Musa al-Asy'ari menemui Rasulullah dan mengikrarkan keislamannya bersama pamannya kalau tidak salah itu Abu Amir. Jadi 2 orang langsung masuk agama Islam. Kemudian baiat kepada Rasulullah, artinya menyanggupi sesuatu. Wahai Rasulullah, saya menunggu perintah dari engkau. Saya menetap di sini, atau saya mengikuti hijrah mereka ke Habasyah, atau saya kembali ke Yaman untuk mendakwahkan Islam ini. Saya siap dengan itu. Maka Rasulullah pun mengatakan, kau kembali ke Yaman, ajak mereka dan jangan kembali ke sini kecuali sini sudah terdengar kejayaan Islam. Artinya sudah mulai banyak yang menerima Islam. Artinya sudah mulai ada perkembangan Islam itu.
Maka akhirnya Abu Musa al-Asy'ari menetap sebentar beberapa malam di Makkah menemani Rasulullah untuk apa? Untuk ditalkin Al-Quran, untuk diajarkan Al-Quran, belajar sunnah-sunnah Rasulullah yang ada. Memang belum banyak saat itu, ayat-ayatnya belum lengkap, tetapi di situ sudah diajarkan oleh Nabi untuk beberapa hal yang sudah ada secara syariat. Diajarkan, bawa ke Yaman, ajak orang-orang Yaman untuk masuk Islam. Pulanglah ke Yaman. Nah, dan kita persingkat, Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat yang istimewa. Beliau didoakan oleh Rasulullah langsung agar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga di akhirat nanti. Rasulullah yang mendoakan. Dan keistimewaan lainnya, beliau ini radhiyallahu anhu ahli qiraat, ahli Quran. Innahu yu'ta mizmaran min mazamiri ali Dawud. Dia diberikan anugerah oleh Allah, apa itu? Semacam serulingnya keluarga Abi Dawud. Artinya apa? Memiliki suara yang bagus, Qur'annya bagus bacaannya. Hatta kalau orang-orang berkumpul di majelis, para sahabat berkumpul, dan di situ ada Umar juga, pernah mengatakan, kalau ketika berkumpul ada Abu Musa al-Asy'ari, para sahabat mengatakan, Abu Musa, zakirna Rabbana, ingatkan kami dengan Rabb kami. Maksudnya minta apa? Tolong bacakan Al-Quran. Subhanallah. Dan di dalam perkataan yang lain menggunakan redaksi yang lain, ya Abu Musa, syawwikna bi Rabbina, buat kami kangen dengan Rabb kami. Subhanallah. Syawwikna dari kata syauq itu rindu. Syawwikna, buat kami rindu kepada Allah. Dibacakanlah bacaan Quran. Subhanallah. Termasuk para istri Rasulullah, ketika suatu malam beliau bangun dan melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, terdengar oleh istri-istri Rasulullah. Mereka pun bangun, istri-istri Rasulullah, mendengarkan suara beliau membaca Al-Quran. Subhanallah. Abu Musa al-Asy'ari, orang Yaman, masuk Islam pertama kali di dalam agama Islam. Nah, ini diantara keunggulan beliau. Dan beliau juga ditunjuk di masa Umar, ya, sedikit lagi ini, di masa Umar beliau ditunjuk untuk memimpin, menjadi wali atau gubernur, mungkin ya bahasanya, wali itu gubernur ya, kurang lebihnya gubernur ya, pemimpin sebuah tempat itu di Basrah. Bahkan Umar mengatakan, kalau sebelumnya saya mengangkat tidak pernah melebih 1 tahun mengangkat seseorang menjadi gubernur, untuk ini Abu Musa beri dia 4 tahun untuk memimpin ini. Ada keistimewaan sendiri intinya Abu Musa ini. Namun kemudian pada masa Utsman beliau diturunkan. Tapi menerima, tidak ada perlawanan, kemudian suntuk, saya diturunkan dari jabatan, kemudian stres, dan kemudian galau. Tidak ada itu. Abu Musa tidak mengalami itu. Beliau menerima apa adanya, dan ini amanah, ini besar. Dan bahkan pada zaman Utsman setelah itu dipindah menuju Kufah, memimpin di Kufah. Tetapi dalam waktu yang jeda itu beliau tidak mengalami guncang kejiwaannya, tidak. Karena ini bicara tentang amanah. Beliau tetap memposisikan bagaimana saya bermanfaat untuk umat. Ketika beliau tidak menjabat, beliau mengajarkan agama kepada para sahabat, kepada orang-orang. Jadi ini memposisikan beliau ini menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, atau adalah yaitu orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Ahabbun nas ilallah, di antara orang yang dicintai, paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, yang memiliki atau bermanfaat bagi orang lain. Inilah sosok dari beliau, Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kalau kita katakan orang Yaman sebelum Abu Hurairah, ini orang Yaman istimewa semua ini ya. Orang-orang Yaman yang disebutkan di sini. Kemarin Abu Hurairah, sekarang Abdullah bin Qais, atau siapa ini? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu
anhu. Nah, di sini beliau meriwayatkan atau hadis ini bersumber dari beliau atau beliau yang menceritakan bahwa suatu saat su'ila Rasulullah. Su'ila itu artinya apa? Ditanya. Tidak disebutkan penanyanya. Tidak penting mau menyebutkan siapa yang bertanya. Yang penting adalah pertanyaannya apa. Ini su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli, tentang seseorang, ya. Ar-rajul, ya, tadi kita bahas rajulun, ya, di bahasa Arab. Sekarang kita ketemu lagi rajul, sering disebut, ya, intinya anir rajuli, tentang seseorang yuqatilu syaja'atan. Yuqatil itu bukan yaktul, beda. Qatala itu perang, memerangi, berperang, ya, berperang. Tapi kalau qatala itu sudah membunuhnya, membunuh seseorang. Nah, itu qatala, pendek. Kalau qatala, memerangi. Di sini disebutkan bagaimana tentang seseorang yang berperang, ya, syaja'atan. Syaja'atan ini maksudnya adalah dalam rangka menunjukkan dirinya itu pemberani. Nah, ini motif. Sekarang ini bicara tentang motif. Ada seseorang yang berperang itu, pertama motifnya itu agar dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang yang diberikan keistimewaan di medan perang, intinya gitu. Kalau pemberani itu pasti dibuktikan di mana? Di medan perang tempatnya, ya kan? Di medan perang. Dan di sini disebutkan bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang seseorang yang berperang sesungguhnya, tetapi dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan ingin dikatakan pemberani, ingin mendapatkan julukan pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan. Hamiyatan ini fanatik. Fanatik itu bisa ke apa itu? Golongan, kepada suatu kaum. Kemudian saya orang Malang ini, kita kan Arema. Nah, itu masuk di dalamnya. Arema musuh Areba, Arep Blitar, oh enggak ada. Ya, atau apa Blitar itu? Oh ya, apalah itu. Hatta yang kita sering terlewatkan untuk keluarga kita sendiri, itu tidak boleh. Kalau kita hanya mengatasnamakan itu, demi bani saya, demi keluarga saya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, harus nanti kita jelaskan bagaimana pendapatnya. Intinya inilah yang disebut dengan fanatik. Wa yuqatilu riya'an, dan bagaimana tentang seseorang yang berperang dalam rangka ingin menunjukkan atau ingin memamerkan apa yang ada di dalam dirinya, ya, ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang terkait dengan dirinya. Nah, ayyudzalika fi sabilillah, di mana di antara tiga kriteria, tiga motif itu yang masuk dalam kategori sabilillah, karena label syahid itu hanya untuk orang yang berperang di jalan Allah. Faqala Rasulullah tidak mau menyangkal itu semuanya, langsung memberikan definisi yang tegas atau penyebutan yang tegas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jawabannya komprehensif, global, mencakup, ya, mencakup semuanya sudah ini. Ini kriterianya, cuma ini sudah, yaitu siapa yang berperang di jalan Allah, yaitu orang yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yang memiliki tujuan di dalam dirinya untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah, untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, itu untuk menyebarkan syiar Allah. Itu namanya perang fisabilillah. Dan orang yang masuk kategori mujahid itulah inilah yang dimaksudnya, bukan yang tiga kriteria tadi itu, bukan tiga yang tadi itu. Nah, adapun riya, maka ancamannya apa? Riya itu terhapus semua amalannya, terhapus semua amalannya. Ya, tidak ada yang diterima di dalam riya, amalan-amalan yang dibarengi dengan riya itu tidak ada. Baik, tadi kita ulangi, fanatisme,
hamiyah itu bahkan ketika menyelamatkan istrinya, anaknya, keluarganya yang lain. Kalau demi itu tidak boleh. Ya. Demi itu. Nah, ini masuk kategori hamiyah itu di situ. Tetapi yang harus diinikan adalah bagaimana ia mengatasnamakan ini atas nama Allah demi memperjuangkan agama Allah. Itu harus melekat pada siapapun yang memeranginya atau siapapun yang berperang di medan perang. Harus itu. Hatta ketika misalnya ada seorang pejuang, istrinya ditangkap ditawan oleh musuh. Nah, kalau tujuannya hanya untuk menyelamatkan istrinya, itu masuk kategori hamiyah. Masuk kategori hamiyah, fanatik itu. Harus disertakan saya ingin menyelamatkan itu karena demi Allah. Itu adalah hak saya. Seperti itu. Itulah kenapa di bab pertama ikhlas di Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam bukunya ini menyebutkan ikhlas pertama itu niatkan untuk apa? Untuk membentuk ikhlas untuk ibadah. Ya. Kedua, imtitsalan li amrillah, yaitu mengikuti atau melaksanakan perintah Allah. Semuanya harus ada ini niatnya. Ini yang ingin disampaikan di sini. Nah, baik, silakan dilanjutkan di sini. Qala asy-syari rahimahullah wa fil lafdhin lil hadithi wa yuqatilu li yura makanuhu ayu dzalika fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Qawluhu man qatala litakuna fi hadha ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla. Wa hadha alladhi saqa al-mu'allifu al-haditha min ajlihi ikhlasun niyyah. Faqad su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi yuqatilu ala ahadil wujuhi ats-tsalatsati syaja'atin wa hamiyatin wa yura makanuhu. Nah, jadi di sini tentang bertanya ini faedahnya adalah ketika seseorang ingin mengetahui sesuatu hendaknya bertanya. Ketika mau berperang ini perkara yang besar loh ya. Perang itu perkara yang besar. Maka harus tahu ini tujuannya untuk apa, itu harus dipastikan. Ya, harus kita menanyakan dulu. Kalau ada ternyata ujung-ujungnya masalah kaumnya, masalah fanatik, misalnya ada kasus antar suku kan biasa terjadi seperti itu. Bahkan di Jakarta itu antar kampung itu ada ini loh ya, ada ada peperangan di situ antar kampung, antar RW itu ada seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, yang seperti ini nih yang tidak boleh. Hendaknya kita tanya dulu untuk apa kita berperang itu. Seorang muslim harus menanyakan detail tujuannya dulu. Karena kalau tidak terjerumus masuk ke dalam mereka kalau mereka salah, maka harus dipastikan dulu. Ini faedah di sini suila. Jadi pentingnya bertanya itu di sini. Pentingnya bertanya tujuan dari sebuah kegiatan yang besar. Itu harus ditanyakan. Nah, terlebih lagi masalah perang ini. Nah, di sini disebutkan ada tiga karakter ya di situ, 3 karakter syaja'ah, hamiyah, yura. Secara umum motif dari peperangan itu ada 3 ini. Kalau tidak ingin dicap sebagai pahlawan, kemudian dicap agar mendapatkan pujian, kemudian untuk fanatisme. Ya. Kemudian ada juga yang lain, ternyata ada orang yang motifnya juga untuk harta itu ada. Ada yang motifnya untuk harta. Ghanimah itu kan, nah kalau perang harta rampasan kan mereka dibagi-bagi nanti itu ya. Zaman Rasulullah kan juga begitu. Maka harus berhati-hati di situ. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya niat untuk ghanimah, maka ini salah semuanya, salah besar. Tidak seperti dengan yang diinginkan. Kalaupun ghanimah itu iya betul ada, tetapi itu nanti menyusul. Itu adalah sebagai pahala yang disegerakan. Pun demikian untuk apa ini namanya tadi? Ada misalnya dapat julukan pahlawan misalnya. Kita tidak perlu mencari niat untuk itu. Kita meniatkan untuk disebut sebagai pahlawan, tidak. Kalaupun ada yang menjuluki nanti, misalnya kita ada pejuang itu meninggal dan dijuluki, dia tidak berniat, itu adalah bonus di dunia. Tilka
ajilu busyra lil mu'minin. Itu adalah pahala yang disegerakan bagi kaum mukminin itu. Nah, jadi hanya bonus itu. Sama dengan Yahya Abu Zakaria ini. Beliau tidak mau disebut dengan Muhyiddin, tetapi sampai sekarang banyak orang yang menjulukinya dengan Muhyiddin sebagai seorang yang menghidupkan agama. Tidak ridho dia disebut itu, tidak menginginkan sama sekali. Tetapi Allah mentakdirkan lain. Sampai hari ini masih banyak yang menyebutkan sebagai beliau sebagai tokoh yang salah satu yang menghidupkan agama Islam ini. Nah, silakan dilanjutkan. Subhanallah rahimahullah, amma alladhi yuqatilu syaja'atan famaknahu annahu rajulun syuja'un yuhibbul qitala li'anna ar-rajula syuja'a muttasafun bisyuja'ati wasyuja'atu la budda laha min midanin tadharu fihi min mizanin tadharu fihi. Nah, min maidan. Nah, maidan. Wasyuja'atu la budda laha min maidanin tadharu fihi fatajidu syuja'a yuhibbu anna Allaha yuyassiru lahu qitalan liyuqatila wa yudhira syuja'atahu. Nah, jadi ini yang kita sebutkan tadi, orang pemberani, syaja'ah, keberanian itu ditampakkan di medan perang. Nah, seperti itu. Jadi itulah agar disebut dengan syuja'. Syuja' itu orangnya, pemberani. Sifat keberanian itu syaja'ah, keberanian. Jadi orang kalau mau menunjukkan keberanian harus memang di medan perangnya. Medan itu bahasa Arab ya, Maidan. Nah, bukan Medan Sumatera, bukan itu. Horas bah itu ya. Ini medan lapangan ya, medan tempur, peperangan. Nah, Al-Qamsani. Fa huwa yuqatilu li'annahu syuja'un yuhibbul qitala. Nah. Atsani yuqatilu hamiyatun ala qaumiyatihi, hamiyatun ala qabilatihi, hamiyatun ala watanihi, hamiyatun li ayyi asabiyatin kana. Nah. Wasil. Ats-tsalitsu yuqatilu liyura makanuhu ay liyarahu an-nasu wa ya'rifu annahu syuja'un. Fa'adala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika wa qala kalimatan mujazatan mizanan lil qitali faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Wa adala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzikri hadhihi thalathati. Nah, kafaka, iktafaik, istarih. Ya, istirahat. Saya yang melanjutkan. Jadi di sini yang kedua adalah tentang fanatik tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, termasuk di dalamnya fanatik terhadap kaumnya, bahkan terhadap keluarganya dan terhadap negaranya. Dan pernah kita singgung, kita tidak boleh berperang hanya untuk membela negara ansih saja, itu tidak boleh. Harus ada kalimatullah, yaitu kita niatkan memang membela negara itu karena negara ini adalah negara Islam. Negara ini negara Islam, banyak orang Islam di dalamnya, orang Islam makmur di dalamnya, tidak didapatkan siksaan di dalamnya. Itulah kenapa kita memperjuangkan negara ini, karena ada itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Yuqatilu liyura makanuhu. Dan juga golongan ketiga, orang yang berperang agar diketahui kedudukannya, agar dikatakan ia adalah orang pemberani. Nah, saya akan lanjutkan. Wan niyatu la haddalah. Ingat bahwa niat itu bisa, atau motif itu bisa beragam bentuknya. Beragam bentuknya, banyak sekali. Tidak terbatas tiga ini. Ada yang mencari, di sana tempatnya banyak perkebunannya, tanahnya bagus, tanahnya banyak mengandung mineral, banyak mengandung ini. Nah, itu kan yang motif-motif di peperangan dunia kan itu. Semuanya adalah ada maunya, ya. Indonesia dijajah, diambil apa? Emasnya, diambil minyaknya, itu seperti itu. Ya,
hingga hari ini. Peta Indonesia ini yang paling detail ada di mana? Ada di Belanda. Semua tempat kekayaan Indonesia itu di mana-mana itu ada, sudah dipetakan oleh Belanda. Jadi petanya itu sangat-sangat lengkap. Artinya sangat memungkinkan untuk dieksploitasi, itu sangat mungkin. Termasuk di negara-negara lain, termasuk di negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah banyak yang sekarang ini konflik. Apa ujung-ujungnya? Masalah ini. Kabilah membesarkan kaum Arab, ini suku kami ini harus begini, harus begini. Jangan usik kaum kami, suku kami. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur seperti sekarang ini. Banyak yang peperangan itu karena peperangan memperjuangkan kabilah. Nah, dan di sini ada perkataan-perkataan. Nah, ada lahjah, ada perkataan yang harus dihindari di sini. Pertama, lahjatu qaum. Ada orang yang mengatakan yuqatiluna lil qaumiyah. Mereka itu menggembar-gemborkan perang dengan atas nama suku. Nah, dan ada mereka melakukan propaganda-propaganda tertentu. Sehingga apa yang terjadi? Fal yahudu istaulu ala biladina. Maka yang terjadi adalah para orang-orang Yahudi menguasai negara-negara kami ini saat ini. Negara Arab saat ini banyak orang-orang Yahudi, itu banyak. Ya. Terlebih lagi Palestina saat ini. Bahkan nama Palestina sudah tidak ada sekarang ini. Palestina yang ada negara apa sekarang? Negara Israel sekarang ini. Tokoh-tokoh ulama itu banyak yang tinggal di sekarang ini negara Israel itu. Ilmuwan-ilmuwan Islam, alim-alim Islam, pejuang-pejuangan Islam, alim ulama Islam. Itu banyak yang dari daerah sana yang sekarang ini dikuasai oleh Israel. Nah, subhanallah. Nah, di sini negara kami menjadi hancur. Nahnu tafakkakna. Kami hancur saat ini. Ketika ada konflik, yang terjadi adalah kharaja minha qaumun muslimun, yaitu banyak orang muslim yang keluar dari negeri kita, sehingga diganti kedudukannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang keberadaan mereka itu tidak mendatangkan kebaikan satupun kepada kami. Bagaimana tidak? Mereka punya tradisi yang seperti itu. Mereka tidak mementingkan penampilan lagi. Mereka mengumbar aurat. Mereka terlebih lagi mengajak kepada persembahan kepada sesembahan mereka tentunya. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi dan Nasrani kepada agama Islam. Pasti ada muatan untuk mendakwah atau mengajak orang-orang Islam untuk keluar dari Islamnya minimal. Kalau mereka pernah putus asa, dan sampai hari ini putus asa, kalau mengajak orang Islam ke Nasrani, ke Yahudi, itu berat. Pekerjaan paling berat itu. Makanya mereka fokusnya bukan itu. Bagaimana mengeluarkan mereka dari Islam, itu saja dulu. Itu yang difokuskan. Kalau ngajak ke agama Yahudi, ke Nasrani, mereka sudah putus asa sudah. Ini berat. Orang Islam tidak bisa diajak ke situ. Yang betul, rusak saja mereka itu. Rusak, keluarkan orang Islam itu melalui tontonan-tontonan, melalui film-film dan sebagainya. Itu media-media yang digunakan oleh mereka. Walajah tsaniyah, dan perkataan yang yang kedua, ada orang-orang yang berperang lil waton, untuk negaranya. Maka apa bedanya kita orang muslim dan orang kafir sama-sama memperjuangkan negaranya? Kira-kira sama atau tidak? Tentu sama ya, kalau hanya atas nama negara saja. Ingat, kita tinggal di sebuah negara itu atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Yang memiliki dunia ini bukan negara ini. Yang memiliki dunia ini semua itu Allah. Maka kita melakukan, kalau memang ada ajakan untuk perang, ya berperang misalnya, diminta untuk memperjuangkan negara kita ikut. Tetapi tujuannya harus jelas, dan kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang membedakan kita dengan orang kufar. Kalau mereka mungkin akan mendapatkan pujian-pujian di dunia, oh ini ya berperang ya, ini begini ya. Nah, namun semuanya itu laksana habaan mansuro, ya, tidak ada faedahnya, semuanya itu akan sia-sia. Nah, saya akan lanjutkan ya, anta istirahat dulu ya akhi. Nah, fayajibu an tusahhah ayat. Kita hendaknya meluruskan perkara ini. Jadi bukan kita melarang untuk berjuang untuk negara kita, tetapi pastikan
ada melekat di dalamnya tujuan untuk li'i'la'i kalimatillah. Itulah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dan jangan pernah menyandarkan perkara ini, perkara membela negara ini dengan sebuah perkataan hubbul waton minal iman. Itu dusta, bukan dari Rasulullah. Di sini beliau menyebutkan anna dzalika haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzib, dusta. Maka kalau kita ingin berperang atau memperjuangkan negara tidak perlu membawa ini, ya. Kecuali mungkin maknanya memang bagus mungkin ya, tetapi tidak boleh kita atasnamakan ini hadis dari Rasul. Tidak boleh kita mengatakan hadis dari Rasulullah. Kita cinta kepada negara itu iya, kita bentuk keimanan kita, iya, bahwasanya kita mematuhi pemerintah kita mengikuti aturan yang ada, itu semuanya lillahi ta'ala. Percuma kalau tidak dilakukan lillahi ta'ala, percuma. Dan tidak perlu mengkaitkan ini hadis qala Rasulullah hubbul watan minal iman, itu dusta. Tidak ada hubbul watan minal iman, itu tidak ada. Tetapi maknanya memang boleh kita mengikuti maknanya. Tetapi kalau disandarkan kepada Rasulullah maka itu tidaklah tepat. Nah, di sini ada dua peperangan. Nah, saya akan bersingkat di sini. Ada dua jenis berperang, itu ada dua ya. Ada dua jenis berperang. Pertama, ada qitalud difa. Di situ disebutkan qitalud difa itu perang untuk mempertahankan diri, melindungi. Seperti misalnya keluarga kita, misalnya ada sebuah keluarga, di situ ada apa? Ada yang merampoknya, ada yang memasuki rumahnya. Kita wajib membela keluarga ini, keluarga kita. Tetapi kembali lagi, bukan karena keluarga kami saja, tetapi ini ditujukan apa? Lillahi ta'ala. Ini yang paling berat itu di sini. Memang yang ada itu nanti kan ini masalahnya ada rasa dendam, ada saya berperang untuk balas dendam, saya berperang untuk menjaga kehormatan keluarga tanpa dinisbatkan kepada Allah. Ini yang menjadi hal yang tidak tepat. Ini loh yang sering terjadi itu, perang itu untuk balas dendam karena kita dicekoki dengan ini. Aku akan membalas dendam. Wah, itu loh. Dulu kan ada seperti itu. Ini sesungguhnya ini hal yang jauh-jauh dari nilai Islam. Anak kecil itu merekam sampai kapanpun merekam itu. Kalau sudah mendengar kata apapun yang ditangkap, maka istilah balas dendam itu digunakan dalam pergaulannya, dalam komunikasinya sampai dewasa. Waliyadzubillah, ketika sudah tamyiz dia masih menggunakan itu dalam membela keluarganya atau apa, itu tentu semuanya akan sia-sia. Tidak boleh ada dendam. Bahkan ketika perang boleh tidak dendam? Boleh, tetapi dendamnya memang karena kita disakiti, orang kaum muslimin disakiti, dan kita ingin menunjukkan besarnya keagungan Allah. Kita berjuang li'i'la'i kalimatillah. Nah, jadi di sini ada pertama, bagaimana kalau ada seseorang rumah misalnya disantroni malingnya ini penjahatnya ini terkenal sadis, namun dia terkenal muslim. Ya, tapi ya susah ya masa. Ya. Kalau beriman mungkin susah ya. Kalau beriman tidak ketemu. Tidak ada ceritanya maling itu beriman, itu tidak ada. Kalau orang sudah melakukan mujrim, kejahatan, itu sudah keluar dari ini, sudah melenceng, tergelincir dari keimanannya. Nah, sibabul muslimi fusukun wa qitalhu kufrun. Melukai orang muslim itu perbuatan yang fasik, dan membunuhnya itu adalah kekufuran. Maka tidak ada ceritanya sebenarnya, oh ini penjahatnya orang mukmin. Oh, tidak mungkin. Jangan dikatakan beriman, jangan. Mungkin kalau Islam iya. Islam lagi tergelincir dan ia sedang melampaui batas-batas Allah. Maka kalau kita mengetahui itu, ada keluarga kita misalnya datang itu dan kita kenal, oh ini orangnya seperti ini, kita wajib membelanya. Pernah di sini disebutkan, ara'aita in qatalani, bagaimana wahai Rasulullah jika ketika penjahat tersebut mengatakan a'tini malak, serahkan hartamu padaku. Maka kata Rasulullah, kalau dia minta itu, la tu'ti malak, jangan berikan hartamu, kamu harus menjaga hartamu demi Allah.
Itu. Ya, kemudian qala, laki-laki itu bertanya kembali, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau orang itu memerangiku atau menyerangku? Nah, qala qatilhu, balas serang dia. Nabi kita mengatakan begitu. Qala, kemudian bertanya lagi, ara'aita in qatalani, bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah jika orang itu membunuhku? Maka Rasulullah mengatakan, fa anta syahid, maka kau syahid matinya. Qala ara'aita in qataltuhu, dan bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah kalau aku yang berhasil membunuhnya? Qala, Rasulullah menjawab, huwa finnar, dia masuk neraka. Ya, diriwayatkan atau disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, kenapa di sini disebutkan boleh membunuh untuk melindungi keluarga kita? Karena orang meskipun muslim itu tadi mu'tadin zalim, dia orang yang zalim, dia yang sudah melampaui batas-batas Allah. Hatta wa in kana musliman, meskipun dia seorang muslim. Idza ja'akal muslim yuridu an yuqatilak min ajli an yukhrijaka min baladika aw min baitik faqatilhu. Bahkan kalau ada orang muslim mengatasnamakan dirinya muslim menyerang rumahmu atau negaramu, maka engkau harus mengusir mereka, menyerang mereka, engkau harus membalas serangan mereka. Itu. Ya, tapi tentu lagi kita kembalikan kepada tadi, ikhlas lillahi ta'ala, itu yang harus ada. Bukan karena dendam kesumat atau kesumut dan sebagainya. Itu tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan qitalud difa', pertempuran atau perang dalam rangka melindungi. Kemudian jenis kedua, qitalud thalab, yaitu berperang karena tuntutan. Apa maksudnya di sini? Ya, misalnya jika seorang suatu ahli suatu tempat, ya, di negeri ini, ada di sebuah daerah misalnya, itu tidak mau azan, orang-orangnya muslim, tapi tidak mau melantunkan azan, tidak mau azan sholat. Kemudian bahkan ketika hari Idul Fitri atau hari Id disuruh sholat, mendirikan sholat berjamaah, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, mereka enggan. Saya tidak mau sholat di rumah, di lapangan, di masjid, saya tidak mau sholat, menolak. Ya, maka pemimpin negeri tersebut atau pemimpin daerah tersebut memerangi mereka dan mengajak kaum muslimin untuk memerangi mereka. Ingat, kata kuncinya ada pemimpin yang menyerukan, bukan kita bertindak sendirian. Tidak boleh kalau menyerang bertindak sendirian. Melihat kemungkaran sekilas langsung eksekusi gitu ya. Langsung maju duluan. Wah, ini tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh. Itu justru mendatangkan mafsadah yang lebih panjang. Kita, kata kuncinya adalah ulul amri, yaitu penguasa atau pemimpin kita dulu. Kalau pemimpin kita mengiyakan, serang dia karena tidak melaksanakan azan. Loh, azan itu masuk rukun apa enggak? Iya, azan itu tidak masuk rukun Islam, enggak. Tapi itu syiar di antara syiar-syiar Allah. Kalau ulul amri di situ mengatakan ini penduduk ini tidak menerapkan atau menolak syariat Allah, kita perangi mereka, maka inilah perang tolak, perang tuntutan. Kita ikut ulul amri, kita tertuntut untuk mengikuti itu. Ya, jaminannya syahid ketika dilakukan dengan ikhlas tadi itu. Nah, ini adalah pentingnya ikhlas. Dan ikhwati fillah, saya cukupkan sampai di sini. Jadi bahasan ikhlas di sini sesungguhnya sebagai hadis ini sebagai syahid min syawahid innamal a'malu binniyat, sebagai penguat rentetan hadis-hadis ini sampai ke 8 ini, menguatkan hadis yang kedua atau yang pertama dulu ya. Innamal, yang dari hadis Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, gimana itu? Lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi ila akhiri, sampai seterusnya. Ini hadis ini adalah penguat dari inti itu, bahwa semua amalan itu barometernya adalah apa yang ada di dalam niat. Sama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari perang dimanapun,
mana pernah tertinggal perang? Tidak ada. Badannya qasir. Ini deskripsinya Abu Musa itu qasirun khafifun. Pendek, kurus, wenteng awake itu loh. Berarti kan ya wenteng toh, ndak ada dagingnya begitu. Betisnya lah ya digambarkan sangat kecil. Nah, tapi bukan itu. Beliau memiliki keistimewaan, memiliki keikhlasan yang begitu besar. Itulah kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau radhiyallahu anhu agar diampuni dosa-dosa yang pernah terlewat darinya yang dilakukan olehnya. Nah, azan dulu, kita lanjutkan setelah ini insyaallah sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya akan lanjutkan terkait dengan Abu Musa al-Asy'ari dengan postur yang kecil, yang mungkin tidak memiliki badan yang besar, fisik yang proporsional mungkin saat ini. Namun beliau memiliki keistimewaan di sisi Allah. Itulah sangat erat kaitannya dengan hadis sebelumnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tambahkan wa a'malikum itu yang lengkap. Jadi di sini menunjukkan Abu Musa al-Asy'ari dengan postur yang seperti itu tetap ia memiliki keistimewaan di sisi Rasulullah. Tentunya di sisi Allah juga demikian, karena memang keikhlasan di dalam hatinya. Nah, itu yang bisa kita ambil. Dan kemudian saya kembali menyampaikan apa yang ada di dalam hadis yang tadi ke-8 ini. Saya kembali menyampaikan bahwa sesungguhnya hadis tadi adalah penguat dari innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama, artinya semua amalan itu tergantung dengan niat. Kemudian keutamaan jihad. Jihad itu tetap menduduki peringkat ya di antara peringkat yang termulia dalam agama Islam. Itu jihad, berperang di jalan Allah. Ya, yang tentu tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah. Dan di sini yang kemudian yang ketiga, disunahkan untuk bertanya tadi, bertanya kejelasan, jangan melok-melok saja, tidak. Harus telusuri. Seperti sekarang ini pergerakan banyak sekali, ikhwah. Ya kan, mengatasnamakan negara ini, misalnya negara Palestina. Di sana ada
ada Hamas, ada ini. Kalau orang ikut-ikutan nanti ikut-ikutan memperjuangkan suatu kelompok tertentu di sana. Seolah-olah itu mereka benar. Kita tidak tahu seluk-beluknya organisasi tersebut. Hendaknya kita mencari tahu dulu. Ya, mencari tahu dulu. Karena semuanya itu politik semuanya. Politik semuanya itu. Harus tahu dengan detail. Jangan kemudian menggunakan atribut-atribut yang ada diri mereka kemudian kita gunakan pada diri kita, seolah-olah kita pro dengan mereka dan kita tidak mengetahui hakikat mereka itu seperti apa. Harus kita cari referensi-referensi, dan saat ini kita permasalahannya itu di situ. Mana sumber yang benar itu loh, kita susah nyarinya sekarang itu. Susah sekali, ikhwah. Susah sekali. Ya. Seolah-olah sejarah itu betul semuanya. Tidak ada yang diselewengkan. Dan sesungguhnya banyak sejarah yang diselewengkan. Nah, wallahu taala alam. Dan yang terakhir adalah hendaknya kita mendahulukan ilmu sebelum amal. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Babnya seperti itu. Karena al-ilmu huwallazi yusahhihun niyyah. Ilmu itu yang nanti membenarkan niat, wan niyyah tusahhihul amal. Dan niat itulah yang membenarkan amal kita. Jadi amal itu ditentukan oleh niat. Niat itu dibenarkan oleh apa? Ilmu. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Waktunya sudah habis. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Wa illa, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Hadisnya memang sangat ringkas ya, alhamdulillah. Hari ini selesai satu hadis. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang biiznillah. Kita tutup pertemuan ini dengan memohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang manfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.